Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah tampak ini materi di layar HP kalian? Tampak, Pak. Dah, ya. Oke. Ini mohon maaf kalau nge-lag ya. Memang ini sinyalnya dari tadi sedang down. Nah, ini materinya sistem persamaan linear dua variabel, ya. Nah, di sini untuk submaterinya menentukan penyelesaian SPLDP. Jadi ini disingkat ya, sistem persamaan linear dua variabel itu disingkat dengan SPLDP. Oke, di sini tujuan pembelajarannya ya seperti biasa. Yang pertama, siswa dapat menyelesaikan penyelesaian SPLDP dengan metode eliminasi. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan penyelesaian SPLDP dengan metode substitusi. Nah, itu tujuan pembelajarannya yang diharapkan bisa kalian pahami ya setelah mengikuti pembelajaran ini. Nah, ini pengertian dari SPLDP ya. Sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat SPLDP adalah dua buah persamaan linear dua variabel yang memiliki satu penyelesaian. Nah, di sini ada dua variabel. Dua variabel itu berarti dua huruf ya. Nah, jadi hurufnya nanti ada dua. Kemudian ini persamaan linear. Persamaan linear itu sama bentuknya dengan persamaan garis lurus yang kemarin di bab 4. Dan itu sistem, kalau sistem berarti ada dua buah persamaan linear yang memiliki satu penyelesaian. Oke, untuk memahaminya, kita ingat lagi bentuk persamaan linear satu variabel, ya, atau disingkatnya PLSP. Nah, kalau satu variabel kan contohnya seperti ini, 3x tambah 5 sama dengan 11. Variabelnya satu, yaitu nilai x. Dan tentunya kita mencari nilai x ya. Ini yang materi sebelum-sebelumnya, mencari nilai x-nya. Ini kalau satu variabel. Contoh lainnya min 7 min 3y sama dengan 23. Ini variabelnya satu yaitu y. Ya. Kemudian min 4m tambah 5 sama dengan 41. Dan ini variabelnya satu yaitu variabel m. Ya. Nah, ini bentuk kalau satu variabel. Nah, kalau dua variabel, dua huruf ya. Nah, ini contoh persamaan linear dua variabel. Yang pertama 3x min 8y sama dengan 12. Nah, ini variabelnya ada dua, yaitu x dan y. Ya. Kalau tadi kan sebelumnya variabelnya cuma satu ya, dari masing-masing nomor. Contoh yang kedua 5p tambah 6q sama dengan 37. Variabelnya p dan q. Nah, ini ya dua huruf P dan huruf Q, dua variabel. Contoh lainnya min 10M min 3N sama dengan 20. Variabelnya ada dua, huruf M dan huruf N. Nah, kalau contoh dari SPLDP yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Contohnya seperti ini. Jadi ini dua persamaan satu soal ya. Dua persamaan ini satu soal, 3x min 5y sama dengan 10. Kemudian 4x tambah 7y sama dengan 12. Nah, jadi kalau sistem lebih dari satu persamaan. Contoh yang kedua, A tambah 8B sama dengan 15, 4A min 7B sama dengan 18. Ya. Jadi kalau SPLDP, dua persamaan itu satu soal. Dan tentunya mencari penyelesaian, di sini tujuannya mencari penyelesaian berarti mencari nilai variabelnya. Kalau di nomor 1 mencari nilai X dan Y-nya, kalau di nomor 2 mencari A dan B-nya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke. Itu contoh SPLDP. Nah, sekarang ke contoh soalnya. Ya. Tentukan nilai X dan Y dari SPLDP berikut ini. Nah, ini persamaan satu, yaitu 2x tambah 3y sama dengan 16. Persamaan 2, min 4x tambah 3y sama dengan 4. Jadi di sini kita tujuannya mencari nilai x dan y. Jadi
nilai X ini berapa dan nilai Y ini berapa, ketika dimasukkan ke persamaan 1 dan persamaan 2, itu hasilnya kalau di persamaan 1 16, kalau dimasukkan ke persamaan 2 hasilnya 4. Ya. Sebagai ilustrasi seperti ini. Nah ini langsung ke jawabannya dulu ya, ilustrasinya dulu. Nah di sini diperoleh nilai X dan Y-nya 2 dan 4. Karena di sini 2 kali 2 kan hasilnya 4. Kemudian 3 kali 4, 12. 4 tambah 12 hasilnya 16. Kemudian ke persamaan kedua, nilai X-nya 2 dan nilai Y-nya juga sama 4. Min 4 kali 2 hasilnya min 8. Kemudian 3 kali 4 hasilnya 12. Ditambahkan min 8 tambah 12, 4. Nah, jadi tujuan akhirnya seperti ini. X sama dengan 2 dan Y sama dengan 4. Ya. Sehingga di sini ada istilah HP. HP itu himpunan penyelesaian. Kalau himpunan, kita ingat lagi ada tanda kurung kurawal. Kurung kurawal seperti ini bentuknya. Ya. HP-nya X, Y, bentuk koordinat. Koordinat itu kan X, Y. X-nya 2, Y-nya 4. Jadi ini tujuan akhirnya. Kita mencari nilai X dan mencari nilai Y. Ya. Jadi ini satu penyelesaian. Satu penyelesaian yaitu 2 dan 4. Ya. Nah, di sini bagaimana cara mencari nilai X dan mencari nilai Y-nya. Ya. Jadi dari ilustrasi ini, ya, ilustrasi soal dan jawaban, akan muncul pertanyaan bagaimana mencari nilai X-nya 2 dan mencari nilai Y-nya 4. Nah, di sini cara menentukan penyelesaian SPLDP, yang pertama menggunakan metode grafik. Kalau menggunakan metode grafik, langkahnya seperti ini. Kalian gambarkan grafik garis lurus dari kedua persamaan. Nah, cara menggambar grafik garis lurus seperti yang Bapak jelaskan di materi bab 4. Ya. Lalu menentukan koordinat titik potong, karena garisnya pasti berpotongan. Nah, koordinat titik potongnya atau X, Y adalah penyelesaian SPLDP tersebut. Itu kalau cara pertama menggunakan metode grafik. Cara kedua menggunakan metode aljabar. Nah, metode aljabar ada 2 cara, yaitu eliminasi dan substitusi. Eliminasi artinya menghilangkan, kalau substitusi artinya mengganti. Nah, untuk di materi ini, Bapak hanya akan menjelaskan metode aljabar, ya. Jadi mengingat keterbatasan waktu, ya, dan juga prasarana, ya. Bapak tidak akan menjelaskan metode grafik, ya, karena waktu kita hanya kurang lebih 2 minggu lagi. Jadi Bapak hanya akan menjelaskan dengan metode aljabar, ya, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Oke, di sini caranya mencari nilai X-nya 2 dan mencari Y-nya 4. Nah, kita langkahnya menggunakan metode eliminasi. Eliminasi artinya menghilangkan salah satu variabel, ya. Nah, ini kan bentuk SPLDP-nya. Persamaan pertama 2X tambah 3Y sama dengan 16. Persamaan kedua min 4X tambah 3Y sama dengan 4. Di sini ada 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, ya. Nah, ini menghilangkan salah satu variabel. Jadi yang dihilangkannya boleh X dulu, boleh Y dulu. Nah, jadi aturannya bebas. Mau X dulu yang dihilangkan, mau Y dulu yang dihilangkan. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Lihat koefisien angkanya. Yang persamaan pertama, koefisien X-nya berapa? 2, Pak. 2. Nah, kalau persamaan kedua, koefisien X-nya berapa? Minus 4. Min 4. Oke, kalau yang koefisien Y, persamaan 1 dan 2 berapa? 3. 3. Nah, di sini kita lihat kondisi soalnya, bahwasanya koefisien Y-nya sama. Ya. Jadi persamaan 1 koefisiennya 3, persamaan kedua koefisiennya 3. Nah, kalau angkanya sama, jadi kalau koefisien salah satu variabelnya sama, jadi variabel tersebut yang akan kita eliminasi dahulu, yaitu variabel Y yang akan kita hilangkan dulu, karena ini angkanya sudah sama, ya, gitu.
Ini angkanya sudah sama kebetulan 3 dan 3. Jadi yang dieliminasi, yang dihilangkan adalah variabel Y dulu. Dengan cara apa dihilangkannya? Dengan cara dikurangi. Ya. Nah ini persamaan 1 dikurangi persamaan 2. Bagaimana cara menguranginya? Nah, kita kurangi yang suku sejenis. Suku sejenis ini yang variabelnya sama. Nah, ini 2X dikurangi negatif 4X. Kemudian yang 3Y dikurangi dengan 3Y lagi. Lalu yang konstantanya, yang bilangannya saja 16 dikurangi 4. Kalau kita uraikan seperti ini. Ya, 2X dikurangi min 4X. Kemudian 3Y dikurangi 3Y dan 16 kurangi 4. Jadi ini seperti pengurangan bilangan biasa ya, disejajarkan gitu yang variabelnya sama. Nah ini kita sederhanakan, kalau 2X dikurangi min 4X berapa? 6X. 6X ya. Nah ini kan min bertemu min jadi tambah. Sehingga 2X tambah 4X 6X. Kalau 3Y dikurang 3Y berapa? Habis ya, 0. Nah, kita hitung angkanya, 3 kurangi 3, 0. Kalau 0 itu berarti tidak ada nilainya, habis, jadi bukan Y. Kalau Y saja itu ada nilainya, yaitu 1 kalau Y saja. Tapi kalau 0 itu nggak ada nilainya. Nah, jadi setelah disederhanakan bentuknya seperti ini ya, min dengan min tadi, 2X dikurangi min 4X, 2X tambah 4X. Kemudian 16 dikurangi 4 hasilnya 12. Sementara yang variabel Y-nya sudah hilang, sudah tereliminasi. Karena kan 3Y dikurang 3Y hasilnya 0. Ya, gitu. Jadi sebenarnya menghilangkan atau eliminasi ini menjadikan salah satu variabel supaya hasilnya 0. Ya. Di sini kan dikurang. Ya, di sini persamaan 1 dikurangi persamaan kedua. Nanti di bentuk soal lain ada yang harus ditambah. Nah, jadi ada yang dikurang, ada yang ditambah. Nah, cara membedakan dikurang ditambah, lihat ini angkanya. 3 ini kan positif, dua-duanya positif. Nah, supaya jadi 0 maka harus dikurangi. Nah, ini alasan kenapa dikurang, karena ini tandanya sama ya. Angka 3 ini sama-sama positif gitu. Jadi supaya jadi 0 itu dikurangi. Kita sederhanakan, ini 2X tambah 4X jadi 6X. 6X sama dengan 12, jadi X-nya berapa? Ini nilai X-nya berapa? 2. Ya. Nah ini, 12 dibagi 6. Ya. 6X itu kita ingat 6X itu kan 6 dikali X. Jadi 6 dikali berapa yang hasilnya 12. Ya. Nah 6X itu kan 6 kali X. Kebalikan kali adalah bagi. Jadi 12 dibagi 6. X-nya sama dengan 2. Ya. Nah ini baru nilai X-nya saja yang diketahuinya. Itu. Sekarang kita mencari nilai Y. Kalau mencari nilai Y, langkahnya menggunakan metode substitusi. Nah, substitusi itu artinya mengganti variabel dengan angka. Nah, tadi yang sudah diketahui, nilai X-nya sama dengan 2. Nah, jadi variabel X nilainya 2. Jadi yang diganti adalah variabel X-nya. Nah, metode substitusi, caranya ambil salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Ya. Jadi persamaan 1 yang 2X tambah 3Y sama dengan 16. Atau persamaan kedua, min 4X tambah 3Y sama dengan 4. Nah ini bebas memilih salah satu persamaan. Di sini Bapak ambil persamaan pertama, ya, yang 2X tambah 3Y sama dengan 16. Nah ini X-nya diganti oleh 2. Karena kan tadi substitusi, ya, mengganti variabel dengan angka. Variabel X diganti dengan angka 2. Nah ini 2X itu kan 2 kali X. X-nya diganti dengan 2. Jadi 2 kali 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, 4 tambah 3Y sama dengan 16. Nah ini bentuk PLSP. Bentuk persamaan linear satu variabel. Kita mencari nilai Y-nya.
maka yang 4-nya transposisi ke kanan atau pindah ruas ke kanan. Jadi dikurang 4. Ya. 16 dikurang 4 hasilnya adalah 12. Sehingga nilai Y-nya 12 dibagi 3. Ya. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Ya. Jadi nilai X-nya 2 dan nilai Y-nya 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya X, Y 2,4. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya. Yang lainnya jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Nah, ini contoh yang pertama. Ya. Jadi menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Jadi ini gabungan, ya, combo. Gitu. Oke, supaya lebih jelas lagi, ini ada contoh yang serupa. Ya. Tentukan penyelesaian dari SPLDP berikut ini. Nah, ini min 5X tambah Y sama dengan 10, persamaan pertama. Persamaan kedua, min 5X min 6Y sama dengan min 25. Oke, lihat koefisien mana yang samanya. Koefisien X. Nah, koefisien X yaitu min 5. Nah, supaya menjadi 0, nah itu kan tandanya sama, min 5 dengan min 5. Supaya hilang yang X-nya atau supaya menjadi 0, itu harus dikurang atau ditambah? Tambah. Tambah. Kalau min 5 ditambah min 5, 0 bukan? Dikurang. 0. Min 5 tambah min 5, 0. Bukan. Bukan. Oh, dikurang. Nah, itu. Dikurang. Ya. Agak. Nah, supaya menjadi 0 bukan ditambah tapi dikurang. Ya. Nah, ini. Bapak ingatkan, ya Bapak ulangi kembali. Bagaimana cara membedakan dikurang dan ditambah kalau tandanya sama. Nah, ini kan sama-sama negatif. Nah, kalau sama-sama negatif supaya jadi 0 dikurang. Sebab kalau ditambah, min 5 ditambah min 5 itu jadi min 10, tidak menjadi 0. Sementara kita tujuannya harus menjadi 0 salah satu variabelnya. Ya. Seperti di contoh 1 itu kan dua-duanya positif, ya. Dua-duanya tandanya sama-sama positif, maka dikurangi. Ini juga sama-sama negatif, tandanya sama, maka dikurangi. Nah, kalau ditambah itu, kalau yang tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, itu supaya jadi 0 ditambah. Oke, nah ini dikurangi, ya. Jadi min 5X dikurangi min 5X. Kalau kalian belum terbiasa pengerjaan secara langsung, ya, ke bawah, boleh diuraikan seperti ini dulu. Nah, diuraikan ke pinggir. Min 5X dikurangi min 5X. Kemudian Y dikurangi min 6Y. Nah, ini hati-hati, 6Y itu tandanya negatif, ya, dikurang, jadi tetap di bawah. Nah, ini tanda negatifnya ada 2. Nah, tanda negatif yang pertama dari pengurangannya. Tanda negatif yang kedua dari angka min 6Y. Ya. Kemudian juga 10 dikurangi min 25. Ya. Min 5X dikurangi min 5X itu kan habis, ya, jadi 0. Nah, ini Y itu koefisiennya 1. Nah, diingat kembali, Y ini angkanya 1. Jadi boleh kita munculkan 1Y. Nah, ini min dengan min jadi tambah 6Y, ya. Y dikurangi min 6Y. Nah, jadi positif. Begitupun yang 10 kurangi min 25. Min dengan min jadi tambah positif. 1Y tambah 6Y berapa? 7Y. Nah, 7Y. 10 tambah 25 hasilnya? 35. 35. Jadi Y-nya berapa? 5. Nah, Y-nya 5. Ya, 35 dibagi 7. Nilai Y-nya sama dengan 5. Berikutnya kita mencari X-nya. Nah, kalau tadi mah di contoh pertama nilai X duluan yang diketahui, baru nilai Y. Kalau di contoh kedua, ini nilai Y-nya duluan yang diketahui, baru nilai X-nya. Nah, ini metode substitusi atau mengganti. Ambil salah satu persamaan, ya. Boleh persamaan yang pertama, yang atas, atau persamaan yang bawah, yang kedua. Nah, di sini Bapak mengambil persamaan yang pertama, yang atas. Min 5X tambah Y sama dengan 10.
Nah, yang diganti itu adalah variabel Y, karena variabel Y-nya sudah diketahui, yaitu 5. Nah, Y-nya diganti oleh 5. Ya. Min 5X tambah 5 sama dengan 10. Nah, jadi ini 5-nya transposisi ke kanan, pindah ruas ke kanan. 10 dikurangi 5. Ya. 10, jadi ini positif 5, pindah ruas jadi negatif 5 atau dikurang 5. 10 dikurangi 5 itu hasilnya adalah 5. Nah, jadi X-nya berapa ini? Min 1. Oke, 5 dibagi negatif 5, yaitu negatif 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya atau HP-nya X, Y, ya, X-nya min 1 dan Y-nya 5. Nah, ini contoh yang kedua. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Ada, Pak. Nggak ada. Oke. Lanjut contoh yang ketiga. Oh ya, latihan soalnya dulu. Sebelum latihan soal lupa. Contoh yang ketiga. Nah, ini contoh yang ketiga. Tentukan penyelesaian dari SPLDP berikut ini. Oke, lihat mana yang samanya, koefisien X atau koefisien Y. Koefisien Y. Koefisien Y. Tandanya sama atau beda? Apa? Beda. Beda. Kalau yang atas ini 4Y-nya positif. Kalau yang bawah 4Y-nya negatif. Nah, supaya supaya hilang, supaya jadi 0, dikurang ditambah. Supaya jadi 0. Ditambah. Tambah. Oke, ditambah ya. Nah, ini kan angkanya sudah sama-sama 4, yang Y-nya hanya tandanya beda ya, yang atas tambah positif, yang bawah kurang negatif. Nah, jadi supaya habis ya, supaya jadi 0 itu harus ditambah.